Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 10 SMA Gumayasi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti pada sehat semua ya? Ya. Masih ada yang kosong. Sebelum memulai pembelajaran, coba Bapak lihat dulu kerapihannya. Barangkali ada yang harus bergeser. Agar suasana pembelajaran kita oke, siapa ketua kelasnya? Ya, coba ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Coba Bapak periksa barangkali di sisi kanan atau kiri kalian ada temannya atau tidak. Cek. Jumlah siswa di kelas 10 itu berapa? 13. Ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Coba siapa Cung? Cungkan tangan. Kita pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Cung, acungkan tangan. Tentang iman. Tentang iman. Jadi, apa pengertian iman kemarin? Iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan dan keteguhan hati. Diucapkan dengan Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, bagus. Berarti ingatan kalian masih bagus. Nah, pernah tidak kalian lagi asik scrolling media sosial, lalu melihat ada orang pamer saldo ATM, ada orang pamer saldo kekayaannya, atau pamer kebaikan di posting di media sosial. Nah, apakah kalian ingin memuji mereka atau malah merasa iri, atau bagaimana perasaan kalian terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang ada di media sosial? Nah, kali ini kita akan membedah fenomena itu di dalam materi menghindari akhlak tercela. Ya, di antaranya kan nanti ada poya-poya, menghindari berpoya-poya, menghindari takabur, menghindari sum'ah, riya, menghindari hasad. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi dan menghindari perilaku hidup berpoya-poya, hidup riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, melalui analisis, dalil, dan diskusi kelompok. Targetnya diharapkan pemahaman kalian mencapai 80% mengenai materi yang akan kita pelajari. Coba perhatikan cuplikan video kali ini. Baru kerja, ya salah ya. Agak susah buatnya, effortnya agak lebih karena buat dapetinnya itu juga susah. Seorang sedang menampilkan
kemewahan. banyak loh ya buat belinya, tapi ya itu hasil kerja saya selama ini sebagai pekerjaan. Flexing doang, tetapi menunjukkan status dan posisi sosial menciptakan pesan. Itu diantara cuplikan daripada seseorang yang sedang melakukan flexing atau hidup berfoya-foya atau memamerkan kekayaan. Setelah melihat cuplikan video tersebut, mengapa menurut kalian seseorang merasa perlu memamerkan kebaikannya atau kekayaan di media sosial? Apakah itu sekedar ekspresi diri, atau ada indikasi sifat takabur, atau ingin merasa lebih mulia daripada orang lain? Kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Pertama, sikap hidup berfoya-foya berarti sikap menghambur-hamburkan uang. Sikap menghambur-hamburkan kekayaan yang bertujuan untuk bersenang-senang, bisa membeli barang yang mahal-mahal. Sikap hidup berfoya-foya dapat diartikan sebagai hidup boros. Nah, sikap ini dapat membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sebagaimana Islam pun melarang seorang untuk bersikap berfoya-foya. Dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur." Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi apakah kita harus menghindari sifat berfoya-foya? Tentu harus. Manfaatnya adalah agar tidak terpengaruh oleh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, serta terbiasa menerapkan skala prioritas. Kemudian yang kedua, menghindari sikap ria. Ria merupakan sikap daripada perilaku tercela. Ria artinya memperhatikan dan menunjukkan amal ibadah kita kepada selain Allah agar memperoleh tujuan dari orang lain. Setiap manusia harus berusaha untuk menjauhi perilaku tercela, termasuk ria. Adapun cara untuk menghindari sikap ria, diantaranya kita harus meluruskan niat sebelum melakukan amal ibadah, menyadari bahwa semua adalah amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada menghindari sifat ria diantaranya mampu menjauhi sikap atau mampu menjauhi dari ancaman musyrik kepada Allah, jauh dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Kemudian untuk tugas kalian pada kesempatan kali ini, kita akan merencanakan proyek, tapi pembuatannya di rumah, di tempat kalian masing-masing. Untuk mendalami ini kita akan menggunakan model PBL, yaitu tugas kalian merancang kampanye digital. Merancang kampanye digital yang berjudul Hati Bersih Aksi Nyata. Nanti kalian tulis judulnya Hati Bersih Aksi Nyata. Kalian bebas untuk produknya bisa melalui Canva atau CapCut, baik itu berupa poster ataupun video pendek, yang menurut kalian mampu untuk melakukannya, untuk membuat
proyek tersebut. Kemudian silakan kalian membuat kelompok. Sini jumlahnya 13, berarti wanita 10, laki-laki 3. Nah, kalian bikin 3 kelompok. Coba kalian bikin 3 kelompok. Yang wanita 5 orang, berarti 2 kelompok. Yang laki-laki 3 orang. Kelompok masing-masing. Silakan, sudah. Maju sedikit. Berarti jadi 3 kelompok. Untuk setiap kelompok, tugas kalian bisa kelompok 1, 2, 3. Untuk kelompok 1 misalkan tugasnya cari dalil nahwi yang relevan atau ayat Al-Quran yang relevan dengan materi yang kita bahas. Bisa ayat Al-Quran tentang berpoya-poya, larangan berpoya-poya, atau ayat Al-Quran tentang sikap pria. Kemudian untuk kelompok yang lain, coba cari hadis tentang larangan hidup berpoya-poya atau larangan daripada sikap pria. Itu ya, untuk kelompok, tugas kelompoknya buat diskusikan oleh kelompok masing-masing, cari dalil dan hadis tentang materi yang kita bahas. Silakan, boleh dimulai dari sekarang. Bos. Ingat, bedakan antara ria dan sum'ah. Bedakan antara mana berpoya-poya. Sudah? Silakan. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, coba. Tadi tugasnya mencari dalil nakli tentang larangan berpoya-poya. Coba bacakan kelompok 1. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya para pengurus itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Terima kasih. Berikan kemudian tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang ditugaskan untuk mencari hadis. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun nasul haqaba. Artinya berhati-hatilah terhadap hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Nah, jadi sifat-sifat tersebut harus kita
Bagus sekali, luar biasa untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjawab dan mendiskusikan tugasnya. Sebagai penutup, ingat, laksanakan rencana aksi harian kalian, yaitu proyek pembuatan video atau poster. Untuk waktunya 5 hari ke depan ya, dan catat dalam LKPD yang telah disediakan, kita ingin menjadi pelajar Pancasila yang tidak hanya kreatif tapi juga bernalar kritis terhadap kesehatan mental dan sosial kita. Untuk penutup, boleh siapa yang mau menyimpulkan materi pada pembelajaran kita kali ini? Saya, Pak. Silakan, kelompok 3. Jadi kesimpulannya, sikap berlebihan dalam menghamburkan uang salah satu sikap mubazir atau berpoya-poya sehingga tidak boleh ditiru. Gunakanlah uangmu untuk keperluan yang berguna serta bermanfaat, dan jagalah nafsumu agar tidak hanya mengejar apa yang ada di dunia namun juga di akhirat. Cara menghindari sifat hidup berpoya-poya: 1. Sedekah dan membantu orang lain. 2. Kurangi paparan aplikasi belanja online. 3. Pahami mana kebutuhan, kepentingan, dan mana keinginan saja. Terima kasih, luar biasa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk evaluasi aksi nyata kalian. Tetap rendah hati dan tawadhu. Wassalamualaikum.